Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kita ketemu lagi di channel Halo Profesi, media sharing informasi bagi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan video kali ini kami ingin mengabarkan kabar gembira terkait akan segera diangkatnya tenaga honorer yang ada di sekolah, termasuk operator, laboran, dan pustakawan yang ada di sekolah itu tersebut Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengetahui informasi berikutnya silahkan simak video ini Bapak Ibu. Nah, sebagai pendukung untuk informasi yang kami sampaikan dalam informasi kali ini Bapak Ibu terkait akan diangkatnya tenaga honorer di lingkup sekolah termasuk tenaga kependidikan, itu kami mengacu kepada surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Ini suratnya Bapak Ibu tertanggal 13 Desember 2021. Jadi di akhir tahun Bapak Ibu yang dikeluarkan. Ini perihal perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K guru dan alokasi umum tahun anggaran 2022. Langsung saya Bapak Ibu kita to the point ke informasi yang menjelaskan terkait formasi yang akan dibuka di tahun 2022 ini, khusus formasi P3K non guru. Nah, di bagian kedua ini Bapak Ibu kita bisa melihat khususnya di bagian C, kita fokus langsung ke bagian C ya. Perkiraan formasi P3K non guru tahun 2022 sebanyak 184.239 orang. Jadi ini non guru Bapak Ibu ya. Non guru itu termaksud di dalamnya adalah tenaga kependidikan seperti tenaga honorer operator sekolah, tenaga honorer laboran, dan tenaga honorer pustakawan yang ada di sekolah tersebut yang akan diangkat di tahun 2022 melalui mekanisme P3K. Nah, untuk informasi selanjutnya Bapak Ibu kita melihat di sini situs resmi dari jpnn.com. Ini adalah situs resmi Bapak Ibu ya yang biasa digunakan pemerintah untuk menginformasikan informasi-informasi terkait perekrutan CPNS dan perekrutan P3K. Nah, di sini judulnya Bapak Ibu, Guru PAI Prioritas P3K 2022. Adakah peluang untuk honorer tendik? Nah, langsung saja Bapak Ibu kita baca informasinya. Ini dikabarkan pada Selasa 22 Februari tahun 2022. Nah, kita langsung scroll ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu, Jakarta, Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan formasi P3K 2022 sebanyak 758 ribuan. Formasi tersebut diprioritaskan untuk honorer ya. Diprioritaskan memang Bapak Ibu ya untuk honorer termasuk guru pendidikan agama Islam PAI. Untuk tenaga kependidikan, Nunuk mengungkapkan sudah mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo. Namun, formasi tendik tersebut seperti operator, pustakawan, laboran masuk dalam formasi P3K non guru. Jadi ada peluang Bapak Ibu ya bagi tenaga honorer tendik yang ada di sekolah tersebut untuk mendaftar dalam formasi P3K non guru yang jumlahnya tadi kami sebutkan di surat sebelumnya, yaitu sebanyak 184.239 orang. Jadi di dalamnya adalah tendik yang bisa mendaftar Bapak Ibu ya. Mengenai informasi ini, Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Provinsi Jambi Amaden mendesak agar pemerintah memberikan formasi bagi tendik, baik di bawah naungan Kemendikbudristek maupun Kementerian Agama. Honorer tendik ada banyak di jenjang SD sampai SMA hingga SMK. Kami berharap ada kebijakan bagi tendik, jangan hanya guru honorer negeri maupun PAI yang diperhatikan. Jadi Ketua Honorer Guru se-Indonesia ini Bapak Ibu mengungkapkan bahwa jangan hanya nasib guru yang diperhatikan, tapi juga nasib tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Dia mengingatkan pemerintah bahwa tendik punya peran penting di sekolah. Jadi memang Bapak Ibu ya, kalau kita ingin melihat peran tendik di sekolah itu sangat vital juga, karena segala administrasi pendataan dan penginputan data-data di sekolah itu semua dibebankan kepada tenaga kependidikan. Jadi tanpa adanya tenaga kependidikan, saya pikir sekolah tersebut tidak bisa berjalan secara maksimal. Apalagi di era digital sekarang ini itu sangat diperlukan tenaga kependidikan yang mapan di wilayah IT. Menurutnya, kita lanjut, sangat tidak adil jika pemerintah mengabaikan keberadaan mereka.
Saat ini honorer K2 dan non-kategori tendik menunggu kebijakan yang memungkinkan mereka diangkat ASN pada 2022 atau 2023. Pada 2019 tambah Amaden, pemerintah hanya fokus mengangkat P3K dari honorer K2. Begitu juga di 2021 fokus guru honorer. Tahun ini pemerintah harus menyiapkan formasi untuk tendik. Kami minta pemerintah mengangkat honorer tendik dan memberikan kemudahan syarat. Ini karena banyak tendik yang pendidikannya SMA dan SMP, pungkas Amaden. Jadi semoga Bapak Ibu ya, ini menjadi kabar gembira bagi Bapak Ibu yang berstatus sebagai tenaga kependidikan di sekolah yang meskipun ijazahnya hanya SMA, semoga diberikan kemudahan syarat bagi pemerintah untuk segera diangkat sebagai ASN di tahun 2022 ini. Jadi demikian Bapak Ibu informasi resmi yang dapat kami kabarkan dalam kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat, silahkan di-share. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.